Dua korban selamat kecelakaan maut bus ALS dengan truk tangki minyak di Musirawas Utara, Sumatera Selatan menjalani operasi di RS Bayangkara Muhammad Hasan, Polda Sumsel. Seorang anggota Polri dari Polda Lampung gugur setelah ditembak pelaku pencurian sepeda motor. Di Madinah, Arab Saudi, terdapat museum yang memperlihatkan perjalanan hidup Rasulullah dan peradaban Islam. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya, Melanie Safitri. Inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Dari informasi perkembangan kecelakaan di Jalinsum, saudara, dua korban selamat kecelakaan maut bus ALS dengan truk tangki minyak di Musirawas Utara, Sumatera Selatan menjalani operasi di RS Bayangkara Muhammad Hasan, Polda Sumsel. Dua korban selamat kecelakaan maut bus ALS dan truk tangki minyak, Nadiono dan Jumiatun, menjalani operasi di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Polda Sumsel. Tim dokter menangani luka serius akibat tabrakan dan kebakaran yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Musirawas Utara. Kondisi Jumiatun menjadi yang paling parah dengan luka bakar di jari tangan kanan dan kiri. Hasil pemeriksaan menunjukkan kerusakan jaringan dan pembuluh darah yang berpotensi mengganggu fungsi tangan. Sementara itu Nadiono dilaporkan lebih stabil, namun masih menjalani perawatan intensif pasca operasi. Rumah sakit terus melakukan observasi untuk menentukan langkah medis lanjutan. Kita sudah melakukan operasi kedua dari kedua korban, yaitu dengan nama Tuan Nadiono yang kita evakuasi menggunakan helikopter dan Nyonya Jumiatun. Adapun operasi yang dilakukan adalah pengangkatan jaringan yang rusak atau yang sudah mati di bagian-bagian tubuh yang terpapar akibat luka bakar. Untuk Tuan Nadiono, alhamdulillah kondisinya lebih bagus daripada Nyonya Jumiatun, di mana kondisi luka bakarnya sudah berkurang sekitar 20% ya. Sekarang mungkin 30% lagi. Dan Nyonya Jumiatun kondisinya sedikit buruk karena memang di daerah tangan itu ada jaringan-jaringan mendekati jari itu rusak. Jadi ada kemungkinan akan kita lakukan operasi untuk amputasi jari tangannya. Tapi nanti kita pastikan dulu karena harus kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan vaskularisasinya atau aliran darahnya ke sana apakah masih adekuat atau cukup poten untuk dipertahankan. Polisi masih mendalami penyelidikan kecelakaan bus ALS dan truk tangki minyak di Jalinsum, Muratara. Sejumlah saksi termasuk pengelola bus, kondektur, dan penumpang selamat telah diperiksa. Kecelakaan maut antara bus ALS dan truk tangki minyak di Jalinsum, Musirawas Utara, Sumatera Selatan yang menewaskan 18 orang masih terus diselidiki polisi. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, penyidik juga telah memeriksa pengelola otobus, kernet, serta penumpang yang selamat. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri kemungkinan adanya unsur kelalaian. Hingga kini kecelakaan terus masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Dapat kami sampaikan dan kami informasikan sampai saat ini proses penyelidikan sedang berjalan dan untuk hasil laboratorium forensik masih dalam berproses sehingga saat ini secara detail belum bisa dapat kami sampaikan. Nanti untuk update lebih lanjut segera kami informasikan melalui konferensi. Demikian.
Korban kecelakaan maut antara bus ALS dan truk tangki minyak mendapat santunan dari Jasara Harja. Korban meninggal dunia menerima 50 juta, sementara korban luka mendapat 20 juta rupiah. Pendataan ahli waris korban kecelakaan maut bus ALS dan truk tangki minyak dilakukan Jasara Harja di posko antemortem Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel. Proses ini turut melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memastikan penyaluran santunan tepat sasaran. Jasara Harja menyiapkan santunan sebesar 50 juta rupiah bagi korban meninggal dunia dan 20 juta rupiah bagi korban luka. Penyerahan akan dilakukan setelah proses identifikasi korban rampung. Sementara itu, tim DVI Polda Sumsel masih menunggu hasil pencocokan DNA di Pusdokes Mabes Polri untuk memastikan identitas para korban meninggal dunia. Kita untuk menyerahkan santunan masih menunggu hasil dari DVI. Jadi fix semua hasil dari DVI. Lalu kita juga saat ini juga masih mendata keluarga korban. Kita sudah kerjasama dengan Dukcapil. Dari Lampung, Saudara, seorang anggota Polda Lampung, Brigadir Arya Supena dari Satuan Intelkam gugur setelah ditembak pelaku pencurian sepeda motor di Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Tuh kan? Iya berantem nih. Anggota Polri dari Polda Lampung, Brigadir Arya Supena, gugur setelah berupaya menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di halaman parkir sebuah toko roti di Jalan ZA Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung. Dalam insiden itu, korban ditembak pelaku saat berusaha menghentikan aksinya. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Keluarga yang datang ke rumah sakit tak kuasa menahan tangis. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta mengumpulkan barang bukti untuk memburu pelaku. Kapolda Lampung Irjen Helvi Asegaf menyebut, diduga 2 pelaku terlibat dalam aksi pencurian yang berujung penembakan pada anggota Polri tersebut. Untuk awal 2 orang, ada 2 orang, tapi akan kita kembangkan. Sekarang kita dapat penyelidikan pengejaran para pelaku. Penyelidikan untuk pengungkapan pelaku teror maupun tidak. Dan kita akan tindak tegas. Tangis keluarga mengiringi pemakaman Bribka Arya Supena, anggota Polri yang gugur setelah ditembak pelaku pencurian motor. Jenazah dimakamkan secara kedinasan. Universitas Muhammadiyah Metro tahun 2020. Tangis keluarga mengiringi pemakaman Bribka Arya Supena di TPU Mulyosari, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Anggota Ditintelkam Polda Lampung itu dimakamkan secara kedinasan setelah gugur ditembak pelaku pencurian sepeda motor di Bandar Lampung. Bribka Arya meninggalkan seorang istri dan 2 anak yang masih kecil. Di mata keluarga dan rekan kerja, almarhum dikenal sebagai sosok baik dan berdedikasi. Sebelumnya Bribka Arya ditembak saat memergoki pelaku curanmor yang tengah beraksi di Jalan ZA Pagar Alam, Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Polisi kini masih memburu pelaku dengan menelusuri sejumlah barang bukti dan rekaman CCTV di lokasi kejadian. Kami minta pelakunya segera mungkin ditangkap, kemudian diadili seadil-adilnya. Dan saya juga berharap dari pihak kepolisian mungkin dengan peristiwa ini bisa menindak tegas terutama para begal atau maling motor dan sebagainya. Saat ini masih terus dilakukan pengejaran dan sudah dibentuk tim khusus dari Jatanras Polda Lampung bersama Jatanras Polresta Bandar Lampung dan dari Polsek ya. Mohon doa dari teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita bisa segera menangkap pelakunya. Setelah jeda, Saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Dari Bengkulu, bayi baru lahir di Kepahyang, Bengkulu diduga dibunuh pasangan kekasih yang juga orang tua bayi. Peristiwa ini terungkap setelah warga memergoki pelaku saat hendak membuang jenazah bayi yang dibungkus plastik.
Bayi baru lahir di Kepahyang, Bengkulu meninggal dunia dibunuh pasangan kekasih, RA 16 tahun dan PA 20 tahun yang juga orang tua bayi, karena malu dan belum siap memiliki anak. Peristiwa terjadi di Desa Gunung Agung, Berman Ilir. Keduanya sepakat persalinan dilakukan di Semak Belukar. Usai lahir, bayi diduga ditenggelamkan dalam jerigen berisi air hingga meninggal dunia. Kasus terungkap setelah warga memergoki keduanya saat akan membuang jenazah dalam kantong plastik dan melapor ke polisi. Kedua tersangka kini ditahan di Polres Kepahyang. Kalau dilepas, anak ini nangis. Dijauh RA, jangan nanti ketahuan. Dijauh kembali oleh tersangka PA dengan untuk menyuruh mengambil kantong plastik, dibungkus anak bayi tersebut dan dibuang ke sungai. Kemudian anak RA mengaitkan tali pusar ke lehernya. Sementara itu, seorang lansia pejalan kaki tewas tertabrak mobil pikap saat menyeberang jalan di Kota Palembang. Polisi masih menyelidiki identitas korban, sementara sopir telah ditangkap. Kecelakaan terjadi di Jalan Kapten Arifai, Palembang, Senin dini hari kemarin. Seorang lansia meninggal tertabrak mobil pikap saat diduga menyeberang jalan. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun meninggal dunia. Polisi menyebut korban berusia sekitar 65-70 tahun dan belum diketahui identitasnya. Sementara sopir pikap telah diamankan untuk pemeriksaan. Kita sudah melakukan upaya karena korban tanpa identitas. Tadi sudah kami minta bantuan dari unit IDEN, Satreskrim, untuk mengambil sidik jari korban, tetapi tidak terbaca di alat yang dari IDEN itu. Kembali ke Bengkulu, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hantavirus yang dapat menular dari hewan ke manusia. Warga diminta menerapkan pola hidup bersih dan menjaga lingkungan terutama saat populasi tikus meningkat di pemukiman. Pelaksanaan kegiatan intervensi 1149. Usai temuan kasus hantavirus di Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup bersih. Hantavirus menular dari hewan ke manusia, terutama melalui tikus di sekitar permukiman, lewat urin, kotoran, dan air liur yang terinfeksi. Meski belum ditemukan kasus di Bengkulu, masyarakat di wilayah rawan banjir diminta tetap waspada. Warga dengan gejala demam hingga sesak nafas dihimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Jadi ini dapat terutama melalui air atau tanah yang terkontaminasi urin hewan yang terinfeksi daripada leptospira ini. Seperti tikus, kemudian bisa saja dari sapi, anjing atau babi. Nah, bagaimana penularannya? Cara penularannya biasanya luka pada kulit ya. Jadi luka yang pada kulit. Jadi mikroorganisme itu masuk melalui luka yang pada kulit ini. Kemudian kulit yang lecet atau terendam lama dalam air kotor. Warga ramai di bazar pasar murah Pemprov Bengkulu. Minyak kita dan beras SPHP menjadi komoditas paling diburu karena dijual lebih murah dari harga pasar. Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar bazar pasar murah menjelang Idul Adha di halaman kantor Dekranasda. Kegiatan ini dilakukan untuk menekan harga kebutuhan yang biasanya naik menjelang hari besar keagamaan. Warga paling banyak memburu minyak kita dan beras SPHP karena dijual lebih murah dibanding harga pasar. Minyak kita dijual Rp5.500 per liter, sementara di pasar mencapai Rp19.000 hingga Rp21.000 per liter. Sedangkan beras SPHP ukuran 5 kg dijual Rp58.000 lebih murah dari harga pasar sekitar Rp60.000. Tergantung merek, Mbak. Kalau kayak minyak kita ini kalau pasarannya di pasar ada yang udah jual sampai Rp20.000 per liter. Kalau di warung-warung udah Rp20.000, ada yang Rp19.000 gitu nah, Mbak. Kalau yang kayak di minimarket kayak yang dekat-dekat sini masih ada yang sekitar Rp18.000. Untuk beli bahan pokok aja, beras, gula, minyak, cuma itu aja. Tadi nggak ada bawang, kalau nggak ada bawang tadi mau beli bawang. Ini kenapa Bu kita pergi ke pasar murah dibandingkan ke pasar tradisional? Iya, kalau kan ada potongan Rp15.000 kupon, itu kan sangat membantu kan? Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu bilang tingginya harga minyak kita di pasaran diduga karena pasokan diperoleh pedagang dari distributor bukan langsung dari Bulog. Makanya kenapa setiap pedagang yang sudah
bermitra dengan Bulog, mereka itu harus buat spanduk dengan harga head. Nah, ketika mereka menjual itu di atas harga head, nah ini kami juga mempertanyakan itu nanti. Inilah yang menjadi tugas kami untuk melakukan pemantauan di pasar. Apakah pasokannya dari mana, atau mungkin bukan dari Bulog. Nah ini. Bazar pasar murah ini akan digelar rutin secara bergiliran hingga mendekati perayaan Idul Adha. Dari informasi seputar olahraga regional, KONI Sumatera Selatan terus berupaya mengoptimalkan pembinaan atlet meski menghadapi keterbatasan anggaran. Untuk menjaga program berjalan, KONI Sumsel mencari dukungan sponsor guna menunjang pembinaan. KONI Sumatera Selatan saat ini menerima dana hibah 8 miliar rupiah untuk pembinaan atlet dalam program Sriwijaya Gold Sumsel Maju 2028. KONI Sumsel mengakui penurunan anggaran berdampak pada proses pembinaan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan atlet seperti gizi hingga insentif. Untuk menjaga keberlanjutan program, KONI Sumsel berupaya mencari dukungan sponsor dari swasta guna memperkuat pembinaan atlet ke depan. KONI Sumsel menilai kebutuhan ideal pembinaan atlet di Sumatera Selatan mencapai sekitar 15 miliar rupiah. Inilah mungkin kami buka peluang bagi teman-teman yang memang memiliki kepedulian terhadap olahraga di Sumatera Selatan untuk dapat bekerja sama membantu KONI dalam hal bagaimana meringankan beban cabur-cabur ya dalam menyiapkan atlet-atlet untuk menuju prestasi yang gemilang di 2028 nanti. Kami jeda sejenak saudara, sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi bersama Melani Safitri. Saatnya kita ke informasi haji saudara. Lebih dari 92.000 jemaah haji Indonesia telah digerakkan dari Madinah menuju Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah haji. Semakin dekatnya puncak haji, jemaah diminta terus mempersiapkan diri mulai dari fisik, mental hingga spiritual. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Jihan Novita yang tergabung dalam tim Media Center Haji 2026 dari Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah masih dilakukan. Hari ini jumlah keberangkatan jemaah dari Madinah ke Mekah ini lebih banyak dari hari-hari sebelumnya dengan 23 kloter jemaah dan total ada 9.158 jemaah yang digerakkan menuju ke Mekah. Jemaah ini setiap kloternya diangkut menggunakan sekitar 9 hingga 11 bus. Pergerakan jemaah ini akan berlangsung hingga 15 Mei mendatang. Dan saudara, hingga hari ini 12 Mei 2026 sudah ada lebih dari 92.000 jemaah haji Indonesia dari 240 kloter telah digerakkan dari Madinah menuju ke Mekah. Dengan pergerakan jemaah ke Mekah ini, maka puncak haji pun semakin dekat. Jemaah diminta terus bersiap mulai dari fisik, mental hingga spiritual. Jelang puncak ibadah haji, saudara, petugas haji layanan bimbingan ibadah terus memberikan edukasi kepada jemaah terkait dengan manasik ibadah haji. Sehingga saat hendak memulai rangkaian ibadah haji, jemaah diharapkan telah memahami segala rangkaian prosesi ibadah sesuai dengan syariat. Selain itu, saudara, jemaah juga diminta mempersiapkan kondisi kesehatan dan mematuhi jadwal ibadah umroh yang telah ditetapkan PPIH Arab Saudi. Dan berikut pernyataan dari Kepala Daerah Kerja Madinah 2026, Khalilur Rahman. Ya, saya menghimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji menjelang Ar-Muzna. Pertama adalah pastikan mereka memahami manasik haji ketika mereka akan diberangkatkan dari Madinah menuju Makkahul Mukarramah, dan pastikan mereka tidak melanggar larangan ihram. Edukasi yang dilaksanakan oleh para petugas ibadah kloter ataupun petugas bimbingan ibadah kloter mohon agar dicermati dan dipahami agar mereka tidak melanggar larangan ihram. Yang kedua, agar jamaah haji tetap menjaga kesehatan,
makan yang cukup, kemudian juga istirahat cukup supaya mereka nanti ketika tiba di Makkahul Mukarramah bisa melaksanakan umrah wajibnya. Kemudian yang ketiga adalah yang penting ketika jamaah haji nanti tiba di Makkahul Mukarramah, pastikan mereka mematuhi ketentuan umrah wajib yang telah ditetapkan oleh PPI Arab Saudi, yaitu bagi jamaah yang tiba pada yang berangkat pada pagi hari jam 7, maka mereka bisa melaksanakan umrah wajibnya ba'da maghrib atau ba'da isya. Sementara bagi jamaah yang berangkat pada sore hari dan tiba di Makkah malam hari, agar melaksanakan ibadah umrah wajibnya pada pukul 10 pagi hari esoknya, untuk memastikan jamaah cukup istirahatnya, cukup makannya, sehingga bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dalam kondisi sehat walafiat. Hingga hari ini, saudara, total sudah ada 140.000 jemaah haji yang terdiri dari 364 kloter sudah tiba di Tanah Suci, baik melalui Bandara Madinah maupun Bandara Jeddah. Presentasinya sudah mencapai 69% jemaah yang tiba di Tanah Suci untuk menjalani rangkaian ibadah haji. Jihan Novita, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. Ketua Regu dan Ketua Rombongan berperan penting dalam menjaga kenyamanan dan keamanan jemaah haji. Di tengah keterbatasan petugas kloter, keduanya menjadi ujung tombak koordinasi sejak keberangkatan hingga puncak ibadah haji di Tanah Suci. Dalam satu kloter berisi 441 jemaah, peran Ketua Regu dan Ketua Rombongan menjadi penting untuk membantu koordinasi dan pelayanan ibadah haji. Mereka mendampingi jemaah bersama petugas kloter, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan. Wakil Ketua PPIH Embarkasi Palembang Hozinul Asror bilang, Karu dan Karom dipilih berdasarkan kondisi fisik, usia, serta kemampuan koordinasi. Satu regu terdiri dari 10 jemaah dipimpin Karu, sementara satu rombongan berisi 40 hingga 42 jemaah dipimpin Karom. Karu dan Karom juga telah mendapat pelatihan guna memastikan pelayanan dan pergerakan jemaah tetap terkoordinasi selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Karena jemaah ini kan satu kloter ini 445, dikurang petugas kloter 441. Tidak mungkin ketua kloter dan pembimbing ibadah dapat memantau jemaah sebanyak itu. Namanya pemantapan tugas Karu dan Karom. Di sana selalu kita berikan informasi-informasi. Jadi peran serta Karu-Karom ini membantu pimpinan kloter dalam melaksanakan semua kegiatan. Dari keberangkatan sekarang, kemudian proses Ar-Musna, puncak haji, dan terakhir nanti ketika kepulangan. Pemerintah Indonesia terus berupaya mendapatkan tasreh atau surat izin otoritas Arab Saudi untuk masuk Raudhoh. Dengan upaya yang dilakukan, seluruh jemaah dipastikan bisa masuk Raudhoh saat berada di Madinah. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Jihan Novita yang tergabung dalam tim Media Center Haji 2026 dari Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, tujuan utama jemaah haji Indonesia selama berada di Madinah, Arab Saudi adalah melakukan ziarah ke makam Nabi atau mengunjungi Raudhoh. Pemerintah Indonesia pun terus berupaya untuk memastikan seluruh jemaah haji yang berada di Madinah bisa masuk ke Raudhoh. Lalu bagaimana dan apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan tasreh atau surat izin masuk ke Raudhoh untuk jemaah haji Indonesia? Informasi selengkapnya kita akan tanyakan kepada Kepala Seksi Petugas Haji Layanan Bimbingan Ibadah Dakar Madinah 2026, dan Bapak Efrilen Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Pak Hafiz, boleh dijelaskan ini secara total sejauh ini sudah berapa banyak tasreh yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk jemaah haji Indonesia? Jemaah itu mendapatkan tasreh dari dua cara. Yang pertama dengan cara mandiri, yang kedua dengan kolektif. Yang kolektif itu menjadi tanggung jawab kita di Dakar Madinah, khususnya di seksi bimbingan ibadah. Dalam hal ini, tasreh yang sudah kita terbitkan sekitar 25.000 dengan rincian laki-laki itu sekitar 25.000, perempuan 28.000. Jadi total 53.000, Mbak, yang sudah kita terbitkan. Jumlah jemaah yang hadir di Madinah itu lebih kurang 100.000. Nah, kita menghadapi kendala pada awalnya. Kendala itu diantaranya adalah pengajuan tasreh yang dibatasi oleh umur, kemudian kuota yang dibatasi oleh sistem,
sehingga mengakibatkan kita harus mencari solusi lain untuk Solusinya apa mengantisipasi. yang diberikan, Pak? Solusi yang sudah kita lakukan itu yaitu mengedukasi jemaah untuk menggunakan pengajuan tasreh secara mandiri di Android mereka masing-masing dengan menginstal aplikasi Nusuk, Mbak, di masing HP-nya. Yang kedua, dengan kondisi itu kita mencoba melakukan dengan istilah itu gerakan sodakoh tasreh. Sodakoh tasreh itu dilakukan di saat satu jemaah telah memasuki raudhah menggunakan aplikasi Nusuknya, kemudian dia recovery lagi aplikasinya, kemudian daftar lagi. Nah, hasil tasreh yang didaftarkan yang kedua itulah nanti yang akan kita gunakan untuk jemaah lain yang belum mendapatkan tasreh raudhah. Tasreh raudhah yang kita terbitkan secara kolektif dari Dakar itu kita prioritaskan untuk jemaah lansia, difabel beserta para pendampingnya. Baik, terima kasih Pak Efrilan Hafiz atas informasinya. Semoga sekarang jemaah haji Indonesia sudah tidak perlu khawatir ya, nanti bisa masuk ke raudhah atau enggak saat di Madinah. Ya. Semuanya dipastikan masuk ya Pak ya, dengan upaya dari pemerintah Indonesia juga selama di sini. Terima kasih atas informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saudara, tasreh atau surat izin memasuki raudhah akan diberikan dari kantor daerah kerja Madinah kepada petugas haji tim raudhah sektor khusus Nabawi. Nantinya petugas haji akan mengatur dan memberikan jadwal kepada ketua kloter jemaah untuk bisa masuk ke raudhah. Jihan Novita, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia mendapat menu khas Nusantara sebanyak 3 kali sehari selama di Tanah Suci. Bagaimana proses memasak menu cita rasa lokal di Mekah untuk jemaah haji kita? Simak informasinya bersama jurnalis Kompas TV, Sofian Hartanto, yang tergabung dalam Media Center Haji 2026. Ya saudara, hari ini saya mengajak Anda untuk melihat dapur pembuatan masakan untuk jemaah haji Indonesia. Yuk kita lihat bagaimana dapurnya. Jadi inilah dapurnya. Jadi di sini banyak aktivitas yang dilakukan oleh chef yang kebanyakan memang dari luar negeri, tapi chef kepalanya adalah langsung dari Indonesia. Ya, ini adalah bahan-bahan yang fresh, yang segar, yang digunakan untuk sajian makanan jemaah haji Indonesia. Nah, dalam memotong makanan, chef atau juru masaknya tidak menggunakan manual, jadi mereka menggunakan mesin khusus yang digunakan untuk memotong bahan makanan seperti sayur supaya prosesnya lebih cepat dan efektif. Ini adalah salah satu menu khas di kita, tempe khas Indonesia. Maka dari itu jemaah haji pasti akan merasa seperti di kampung halaman sendiri karena makanan yang disajikan seluruhnya adalah berasal dari Indonesia dan cita rasa nasional, cita rasa Indonesia disajikan oleh Kementerian Haji dan Umroh untuk jemaah haji Indonesia. Kita lihat lagi ruangan yang lain ya. Yuk. Katanya ada yang bilang belum makan kalau belum makan nasi. Nah, di sini berasnya disediakan bertonton. Jadi jemaah bisa fokus ibadah tanpa takut makan apa. Ya, ini saatnya adegan panas. Disebut adegan panas karena memang panas beneran karena chefnya sedang melakukan pemasakan. Di sini sedang memasak daging untuk menu makan malam. Ya saudara, saya saat ini sampai pada ruangan yang khusus untuk memecahkan telur ini. Jadi ada mesin yang secara otomatis memecahkan telur secara mudah dan cepat. Tipikal telur yang digunakan untuk jemaah itu kan tebal-tebal. Itu tidak ada penambahan apapun. Termasuk tebal itu kan kalau yang namanya telur itu akan dipanggang, itu akan mengembang. Nah, tidak ada penambahan tepung, karena kalau misalkan penambahan tepung nanti akan teksturnya akan lebih keras lagi. Sedangkan ini adalah murni 100% telur dan dicampur dengan daging. Nah, saat yang ditunggu-tunggu tiba.
saya akan mencoba telur yang sudah dimasak tadi. Nah, kalau kita lihat di sini telurnya adalah telur yang tebal hasilnya. Tapi ini bukan dari campuran tepung. Ini murni telur yang dimasak secara sempurna sehingga hasilnya begitu luar biasa. Inilah menu yang disajikan untuk jemaah haji Indonesia. Kita akan coba rasanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya memang khas cita rasa Indonesia. Jadi jemaah haji Indonesia tidak perlu khawatir. Rasa yang disajikan, menu-menu begitu luar biasa dan sesuai dengan selera masyarakat Indonesia, insya Allah. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Lanjut. Pelayanan maksimal diberikan petugas haji guna memastikan aktivitas ibadah jemaah berjalan lancar, aman, dan nyaman. Jemaah dapat meminta bantuan dan informasi kepada petugas di 5 pos layanan yang disiagakan di Masjid Nabawi. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Jihan Novita yang tergabung dalam tim Media Center Haji di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Masjid Nabawi menjadi pusat kegiatan ibadah jemaah haji selama berada di Madinah, Arab Saudi. 5 pos layanan disiagakan untuk membantu jemaah haji yang membutuhkan bantuan dan juga informasi. Dan saya akan perlihatkan kepada Anda di mana saja titik lokasi layanan petugas haji di wilayah Nabawi dan apa saja layanannya. Ikuti saya. Ini adalah layanan yang sedang diberikan oleh petugas haji di sektor khusus Nabawi kepada jemaah yang membutuhkan pertolongan, baik itu kesehatan maupun dengan berbagai informasi terkait dengan kegiatan ibadah di Madinah, khususnya di Masjid Nabawi. Ini boleh dijelaskan Pak, kenapa jemaahnya sedang membutuhkan bantuan apa? Setelah sholat asar, jamaah itu minggir-minggir. Ternyata saya tanya, ternyata kulit gatal-gatal dari kaki, semua kaki gatal karena mungkin kering kulitnya itu kering. Artinya ya kami berikan salep ataupun pelembab untuk tidak gatal, untuk mengurangi rasa gatalnya, dan kami berikan obat juga. Kebetulan jamaahnya mau minum obatnya dan mau diberikan salep tadi itu. Pak Torik, boleh dijelaskan 5 pos yang disiagakan di lokasi di mana aja Pak? Baik, di sektor khusus Nabawi kita menyediakan 5 pos untuk pelayanan jemaah haji. Yang pertama pos 1 di pintu 336 di belakang kita ini. Kemudian di pintu 328, lalu di pintu 310, pos 3, kemudian di pintu 365 dan pintu 360. Kalau yang petugas ini, petugasnya dari siapa aja Pak? Petugas yang berada di pos-pos terdiri dari Tusi Linjam, Tusi PKPPJH, dan Tusi Lansia serta Disabilitas. Yang paling banyak dibutuhkan jemaah saat mendatangi pos layanan ini apa sih Pak? Semua dibutuhkan jemaah. Kita di sini menerapkan prinsip multitasking. Siapapun yang berada di situ, apakah Tusi Linjam, Tusi PKPPJH maupun Tusi Landis, semuanya sama-sama melayani jemaah. Apakah jemaah tersebut lansia, disabilitas dan sebagainya. Sekarang kan udah mulai pendorongan Pak. Permasalahan yang ditemui ya sudah mulai berkurang atau belum? Untuk saat ini permasalahan seperti jemaah tersasar, ya, lupa jalan pulang, kemudian pisah rombongan, alhamdulillah sudah berkurang. Namun yang kita waspadai adalah jamaah yang saat pendorongan masih ada yang nekat ke Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu yang bersangkutan lupa jalan pulang. Nah, ini yang menjadi problem sebenarnya. Tetapi sejauh ini persoalan tersebut sangat minimalis. Pak, kendala apa yang selama ini ditemukan oleh Seksus Nabawi yang dialami oleh para jamaah, kemudian jamaah itu menemui para petugas di Seksus Nabawi, Pak? Ya, persoalannya antara lain lupa jalan pulang, itu pasti ya, lupa jalan pulang, kemudian terpisah dari rombongan, lalu lupa menaruh sendal, sehingga kita di setiap pos-pos selalu menyediakan sandal cadangan untuk para jamaah, supaya kaki mereka tidak melepuh, yang kemudian akan merugikan mereka ketika akan melaksanakan ibadah utama haji, yaitu di Armusna nanti. Yang paling banyak memang keluhan kesehatan ya Pak ya? Antara lain kesehatan juga memang menjadi keluhan. Sebenarnya secara umum tidak ada perbedaan khusus antara gelombang 1 maupun gelombang kedua. Permasalahannya juga pasti sama, yaitu antara lain lupa jalan pulang, terpisah rombongan, kemudian lupa menaruh sendal,
barang-barang yang tercecer dan sebagainya. Ada imbauan Pak kepada para jamaah yang saat ini masih berada di Madinah sebelum mungkin mereka akan pendorongan beberapa hari ke depan. Ya, himbauan kami adalah agar para jamaah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, jaga kesehatan dan tidak memforsir tenaga berlebihan karena ibadah pokok nanti di Armusna itu sangat membutuhkan kekuatan fisik dan kesehatan yang prima. Di Madinah, Arab Saudi, terdapat museum yang memperlihatkan perjalanan hidup Rasulullah dan peradaban Islam. Segala informasi di museum tersebut disajikan dengan teknologi interaktif yang memudahkan pengunjung memahami sejarah Islam. Berikut liputannya. Nabi dan Rasul Ulul Azmi, bagaimana kita mengenalkan. Inilah Museum Internasional Biografi Nabi dan Peradaban Islam yang menjadi salah satu destinasi edukasi di Madinah, Arab Saudi. Berbeda dengan museum konvensional, tempat ini menampilkan sejarah Nabi Muhammad dengan pendekatan visual dan teknologi interaktif. Di dalam museum, pengunjung dapat menjelajahi lebih dari 25 pavilion yang membahas kehidupan Rasulullah, mulai dari akhlak, ciri-ciri fisik, silsilah keluarga, hingga perjalanan dakwah Islam. Museum ini juga memanfaatkan beragam teknologi modern, seperti hologram, layar digital untuk menjelaskan berbagai informasi terkait kisah hidup Rasulullah. Ya, untuk pengunjung bahasa Indonesia khususnya, kita di sini ada berbagai macam layar interaktif. Kita belajar bersama tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, tentang apa saja, bagaimana ciri-ciri fisiknya beliau, bagaimana keluarga beliau, apa saja makanan favorit dan lain sebagainya. Kita juga akan diajak ke museum yang kedua, yaitu adalah di atas. Kita bagaimana tentang gambaran kota Madinah di masa Rasul, bagaimana Masjid Nabawi dan juga kamar Rasulullah SAW. Jadi harapkan nanti ketika Bapak dan Ibu setelah mengunjungi museum ini dapat menambah kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Terdapat 2 lantai museum. Lantai 1 dipenuhi dengan aneka sajian informasi dari teknologi modern. Sementara lantai 2 berisi aneka replika yang terkait dengan kehidupan Rasulullah. Dan saudara, ini adalah lantai 2 dari Museum Perjalanan Kisah Nabi Muhammad SAW. Saya akan perlihatkan di sini ada replika dari Gua Hiro, tempat Rasulullah mendapatkan wahyu pertamanya. Lalu ada Gua Sur, dan di sana juga ada peta perjalanan dari Mekah menuju Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama 8 hari saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Pengunjung juga diajak melihat visualisasi kota Mekah dan Madinah pada masa kenabian, termasuk gambaran Masjid Nabawi di masa Rasul. Dipenuhi dengan kasih sayang, semoga Allah selalu mendukungnya, menjaga keamanan dan imannya, serta membalas para pemimpin. Saudara, di sini kita juga bisa lihat replika atau gambaran dari Masjid Nabawi saat masa Rasulullah SAW, di mana dindingnya terbuat dari tanah liat, lalu tiangnya terbuat dari pohon kurma. Di sini sangat digambarkan bagaimana miripnya, lalu lantainya yang berpasir dan berbatu. Lalu ketinggian dari lantai hingga ke atap ini sekitar 2,5 meter, semuanya digambarkan di sini. Mereka tinggalnya di sana. Di antara ada sahabat Allah ketika Rasul pertama kali sampai. Lokasi museum berada di area selatan Masjid Nabawi, tepatnya di depan gerbang 306 dan 307. Sebagai destinasi edukasi di kota Madinah, museum ini menjadi pilihan kunjungan bagi jemaah yang ingin memperdalam kisah perjalanan Rasul. Ini adalah, mohon maaf, sisir, ya, adalah sisir atau ya untuk garukan belakang. Dan lain sebagainya. Kita akan lihat juga ada tempat masaknya, perisainya, kemudian anak panahnya. Ya, kemudian ada katrolnya untuk timba air. Saudara, museum dan pameran internasional kisah perjalanan Rasulullah SAW ini dibuka untuk umum sejak pukul 8 pagi hingga pukul 11 malam. Tarif untuk bisa masuk ke sini dimulai dari Rp40 untuk 1 paket atau di lantai 1 dan Rp70 untuk 2 paket atau di lantai 1 dan lantai 2 menjajaki museum ini. Dan untuk jam kunjungan berbahasa Indonesia bisa dilakukan di pagi hari saja. Jihan Novita, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kami jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi.
Anda masih menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Dua korban selamat kecelakaan maut bus ALS dan truk tangki minyak. Nadiono dan Jumiatun menjalani operasi di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Polda Sumsel. Tim dokter menangani luka serius akibat tabrakan dan kebakaran yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Musirawas Utara. Kondisi Jumiatun menjadi yang paling parah dengan luka bakar di jari tangan kanan dan kiri. Hasil pemeriksaan menunjukkan kerusakan jaringan dan pembuluh darah yang berpotensi mengganggu fungsi tangan. Sementara itu Nadiono dilaporkan lebih stabil, namun masih menjalani perawatan intensif pasca operasi. Rumah sakit terus melakukan observasi untuk menentukan langkah medis lanjutan. Kita sudah melakukan operasi kedua dari kedua korban, yaitu dengan nama Tuan Nadiono yang kita evakuasi menggunakan helikopter dan Nyonya Jumiatun. Adapun operasi yang dilakukan adalah pengangkatan jaringan yang rusak atau yang sudah mati di bagian-bagian tubuh yang terpapar akibat luka bakar. Untuk Tuan Nadiono, alhamdulillah kondisinya lebih bagus daripada Nyonya Jumiatun, di mana kondisi luka bakarnya sudah berkurang sekitar 20% ya. Sekarang mungkin 30% lagi. Dan Nyonya Jumiatun kondisinya sedikit buruk karena memang di daerah tangan itu ada jaringan-jaringan mendekati jari itu rusak. Jadi ada kemungkinan akan kita lakukan operasi untuk amputasi jari tangannya. Tapi nanti kita pastikan dulu karena harus kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan vaskularisasinya atau aliran darahnya ke sana apakah masih adekuat atau cukup poten untuk dipertahankan. Tuh kan? Iya berantem nih. Anggota Polri dari Polda Lampung Brigadir Arya Supena gugur setelah berupaya menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di halaman parkir sebuah toko roti di Jalan ZA Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung. Dalam insiden itu korban ditembak pelaku saat berusaha menghentikan aksinya. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Keluarga yang datang ke rumah sakit tak kuasa menahan tangis. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta mengumpulkan barang bukti untuk memburu pelaku. Kapolda Lampung Irjen Helvi Asegaf menyebut, diduga dua pelaku terlibat dalam aksi pencurian yang berujung penembakan pada anggota Polri tersebut. Untuk awal 2 orang, karena 2 orang, tapi akan kita kembangkan terus. Sekarang sedang dapat penyelidikan pengejaran para pelaku. Penyelidikan pengungkapan pelaku teror maupun legal, dan kita akan tindak tegas. Inilah Museum Internasional Biografi Nabi dan Peradaban Islam yang menjadi salah satu destinasi edukasi di Madinah, Arab Saudi. Berbeda dengan museum konvensional, tempat ini menampilkan sejarah Nabi Muhammad dengan pendekatan visual dan teknologi interaktif. Di dalam museum, pengunjung dapat menjelajahi lebih dari 25 pavilion yang membahas kehidupan Rasulullah, mulai dari akhlak, ciri-ciri fisik, silsilah keluarga, hingga perjalanan dakwah Islam. Museum ini juga memanfaatkan beragam teknologi modern, seperti hologram, layar digital untuk menjelaskan berbagai informasi terkait kisah hidup Rasulullah. Ya, untuk pengunjung bahasa Indonesia khususnya, kita di sini ada berbagai macam layar interaktif. Kita belajar bersama tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, tentang apa saja, bagaimana ciri-ciri fisiknya beliau, bagaimana keluarga beliau, apa saja makanan favorit dan lain sebagainya. Kita juga akan diajak ke museum yang kedua, yaitu adalah di atas. Kita bagaimana tentang gambaran kota Madinah di masa Rasul, bagaimana Masjid Nabawi dan juga kamar Rasulullah SAW. Jadi diharapkan nanti ketika Bapak dan Ibu setelah mengunjungi museum ini dapat menambah kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Terdapat 2 lantai museum. Lantai 1 dipenuhi dengan aneka sajian informasi dari teknologi modern. Sementara lantai 2 berisi aneka replika yang terkait dengan kehidupan Rasulullah. Dan saudara, ini adalah lantai 2 dari Museum Perjalanan Kisah Nabi Muhammad SAW. Saya akan perlihatkan di sini ada replika dari Gua Hiro, tempat Rasulullah mendapatkan wahyu pertamanya. Lalu ada Gua Sur, dan di sana juga ada peta perjalanan dari Mekah menuju Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama 8 hari saat hijrah dari Mekah.
ke Madinah. Pengunjung juga diajak melihat visualisasi kota Mekah dan Madinah pada masa kenabian, termasuk gambaran Masjid Nabawi di masa Rasul. Dipenuhi dengan kasih sayang, semoga Allah selalu mendukungnya, menjaga keamanan dan imannya, serta membalas para pemimpin. Saudara, di sini kita juga bisa lihat replika atau gambaran dari Masjid Nabawi saat masa Rasulullah SAW, di mana dindingnya terbuat dari tanah liat, lalu tiangnya terbuat dari pohon kurma. Di sini sangat digambarkan bagaimana miripnya, lalu lantainya yang berpasir dan berbatu, lalu ketinggian dari lantai hingga ke atap ini sekitar 2,5 meter, semuanya digambarkan di sini. Mereka tinggalnya di sana. Di antara ada sahabat Allah ketika Rasul pertama kali sampai. Lokasi museum berada di area selatan Masjid Nabawi, tepatnya di depan gerbang 306 dan 307. Sebagai destinasi edukasi di kota Madinah, museum ini menjadi pilihan kunjungan bagi jemaah yang ingin memperdalam kisah perjalanan Rasul. Ini adalah, mohon maaf, sisir. Ya, ada sisir atau ya untuk garukan belakang. Dan lain sebagainya, kita akan lihat juga ada tempat masaknya, perisainya, kemudian anak panahnya. Ya, kemudian ada katrolnya untuk timba air. Saudara, museum dan pameran internasional kisah perjalanan Rasulullah SAW ini dibuka untuk umum sejak pukul 8 pagi hingga pukul 11 malam. Tarif untuk bisa masuk ke sini dimulai dari Rp40 untuk 1 paket atau di lantai 1 dan Rp70 untuk 2 paket atau di lantai 1 dan lantai 2 menjajaki museum ini. Dan untuk jam kunjungan berbahasa Indonesia bisa dilakukan di pagi hari saja. Jihan Novita, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya, saya Melanie Safitri pamit. Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.